Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning. Morning. Hari ini ada wajah baru ya. Di sini pendamping praktek dari calon ibu penggerak angkatan 11 Ibu Maya Francisca. Nanti dia di sini akan menemani kita bersama ya, melihat pengajaran dan pembelajaran kita. Oke, Bu Maya mau memperkenalkan diri? Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah disampaikan oleh Pak Robert tadi, nama Ibu Maya Francisca MPD. Ibu adalah pengajar praktik yang akan membimbing Pak Robert selama menjadi CGC. Sejatinya Ibu mengajar di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan sebagai guru bahasa Indonesia. Gak usah tegang, gak usah cemas, belajarnya seperti biasa saja, natural, gak usah lirik ke belakang. Ibu posisinya nanti akan ada di belakang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya minta pertolongan terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nia Rahmadani. Table. Meja. LS Pisusanti. Yes, sir. Studi belajar. Study. Study. Ya. Siti Masito Azkia. Dress baru pakaian. Jessica Herlisa. Flower. Bunga. Aldo. Yes, sir. Snow, salju. Snow, salju. Destali Marsila. Yes, sir. Buku. Talk about the legend ya. Di sini hari ini kita akan bahas masalah legend. Oke. Legend bahasa Indonesia apa? Legenda. Apa itu legenda? Cerita rakyat. Terus jadi hari ini kita akan belajar about the legend ya. Membahas masalah legenda-legenda yang kalian tahu apa saja? Danau Toba, terus apa lagi? Malin Kundang, terus apa lagi? Batu Menangis, dari mana tuh? Jawa Barat. Batu Menangis kan? Oh ada ya? Oh, tidak pernah coba. Oke, terus apa lagi? Hah?
timun mas dan lain-lain ya. Jadi profil pelajar Pancasila yang ingin saya sampaikan kali ini itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa akan belajar menghargai dan menghormati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam teks legenda. Ya, misal seperti Malit Diundang. Nilai moralnya apa? Apa yang kita tahu? Pesan moralnya itu apa sih? Jangan durhaka, dan lain-lain. Terus kreatif, siswa juga didorong untuk mengembangkan imajinasi mereka dalam menginterpretasikan cerita legenda dan menghasilkan karya kreatif yang terkait. Nanti kalian akan disuruh membuat produk-produk, bisa menceritakan kembali, bisa membuat poster seperti itu ya. Kemudian nanti diharapkan juga kalian bisa mendapatkan nilai-nilai sosial, keterampilan sosial emosional seperti keterampilan berhubungan sosial dan kesadaran sosial. Ada juga keterampilan sosial emosionalnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, jadi nanti kalian maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kalian, itu juga namanya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terus ada juga kesadaran diri. Nanti kita semua akan merefleksikan kegiatan kita hari ini. Kemudian nanti ada juga yang namanya kita akan belajar berdiferensiasi. Ya, kita akan membeda-bedakan. Nanti akan ada diferensiasi itu ada 4 sebenarnya. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan. Nah, nanti setiap orang akan kita kasih materinya berbeda-beda dan bentuk yang berbeda-beda. Bisa nanti ada yang mendengarkan ceritanya langsung dari sini. Ada juga nanti misal sudah kirim di grup classroom kita, nanti membuka di classroom itu ada teks legenda juga ya. Kemudian juga ada nanti akan Mister tempelkan di sini teks legendanya, atau Mister nanti kasih langsung ya teks legenda, silakan kalian baca ya. Jadi nanti ada yang baca, ada yang itu yang akan kita pelajari. Kita akan belajar tentang berdiferensiasi ya. Jadi semua orang itu nanti beda-beda kerjanya, kelompoknya akan berbeda-beda, apa yang dikerjakan itu akan berbeda-beda ya. Jadi kalau ada orang nanya sudah belajar berdiferensiasi, sudah ya, kita sudah belajar berdiferensiasi konten, proses, dan produk ya. Nanti akan beda-beda, kelompok ini buat ini nanti buat ini gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur penting dari sebuah legenda. Jadi unsur-unsurnya apa saja. Kemudian siswa dapat menganalisis tema, karakternya, dan pesan moral dari sebuah teks legenda tersebut. Nah, teks legenda yang akan kita bahas di sini adalah teks legenda Danau Toba. Nanti kita akan bahas itu ya. Kemudian siswa dapat menceritakan kembali. Nanti ada satu kelompok yang retell about the story, menceritakan kembali tentang cerita tersebut, teks legenda tersebut berdasarkan versi kalian. Buat cerita itu kembali berdasarkan versi kalian. Buat singkat nggak apa-apa, karena nanti mempresentasikannya hanya diberikan waktu 5 menit saja setiap kelompok ya. Oke. Silakan buka classroom-nya. Oke. Ini teks Danau Toba ya. Yang mau menonton silakan nanti di sini saja. Coba kelompok dulu ya. Kelompok 1, 2, dan 3 atau ABC.
Ya, kelompok A-nya itu adalah untuk orang-orang yang mau maju ke depan, boleh ke sana nanti, atau ngambil kertas, silakan membaca di kertas. Kemudian kelompok B-nya nanti kelompok A ya kerjanya seperti itu. Kemudian kelompok B nanti silakan menonton saja di sini, dan kelompok C nanti silakan maju ke depan. Kelompok A yang tadi silakan buka bacaan di classroom ya, yang sudah Mister share di classroom itu. Isinya sama-sama tentang teks Danau Toba, Lake Toba. Oke, itu legendanya. Oke, yang mau maju ke depan nanti silakan maju ke depan. Gimana? Teksnya sama. Atau Pak, saya mau baca dan melihat keluar, silakan. Cuma nggak boleh jauh-jauh ya, di sini saja, di depan kita saja. Ya. Atau Pak, saya mau menonton saja, silakan. Ya, nanti kita bagi kelompoknya merasakan apa yang kalian mau. Oke, di classroom sudah dibuka? Sudah? Oke. Yang mau maju ke depan itu siapa? Yang mau melihat sana atau mau keluar sana siapa? Gak ada? Kelompoknya? Nanti kita baca, Pak saya mau maju ke depan, Pak saya mau nonton saja, Pak saya mau keluar Pak, baca di luar. Ada ya? Nah, jangan nonton? Pak. Nonton saja. Oke. Jadi satu dua, coba lagi. Baca di classroom saja. Ada lagi yang mau Pak aku tak baca dulu Pak, tapi keluar. Pak saya maunya di depan saja Pak, lihat di depan ada. Nah, nggak ada. Hanya mau menonton saja semuanya. Ya, yakin? Dua orang yang beda. Ya. Oh, tidak apa-apa. Oke, silakan tonton, lihat baik-baik teksnya ya, kosakatanya apa saja. Kita mulai dari sekarang. In a valley in Sumatra, there lived a farmer named Toba. He was a diligent farmer, but unfortunately, his harvest was not always bountiful, and he said to himself, If only she wanted to be my wife. apparently the woman could read Toba's mind. I want to be your wife, but I have one condition. Said the woman. After finishing his food, he waited for the birth of his child. Not long after, a baby boy was born. Toba named him Samosir. Samosir grew into a naughty, lazy child. All he did was play around. Toba tried to be patient with Samosir. Also has a village. One day, Toba's wife persuaded Samosir to take fruit to the fields for Toba. At first, Samosir refused, but his mother continued to convince him. Finally, Samosir agreed. All right, Mom, I will deliver this food to Father. But on his way, Samosir played with his friends instead. After playing, Samosir felt hungry. Oh, I'm sorry. I will eat this food.
Monsieur then ate the food that was supposed to be for his father and left him only a little. In the fields, Toba couldn't wait any longer. He was starving. Moreover, he didn't have time to have breakfast because a lot of work needed to be done that day. In the distance, Samasir came running. Where have you been, Samasir? Daddy has been waiting for you a long time. Samasir did not answer and immediately gave him the food. Toba was surprised to find only the leftovers. Seperti itulah ya. Oke, next. Nanti Mister akan, karena kita sebenarnya ada dua, satu ya verbal linguistic learners, satu lagi visual, estetiknya nggak ada, ya kan? Jadi nanti akan Mister buat dalam dua kelompok. Kelompok satu kelompok verbal linguistik, kelompok dua yang visual learner yang tadi sudah menonton videonya tadi. Karena orang visual learnersnya banyak, maka visual learners pun kita bagi dua. Jadi akan ada 3 kelompok, 2 untuk visual learners, 1 kelompok berdua saja verbal linguistik. Oke, jadi kelompok A, yang kelompok yang berdua tadi ya, nanti silakan pilih salah satu. Mau bikin kayak debate misalnya, boleh. Mau bikin seperti pidato atau presentasi saja, atau retell the story, atau menceritakan kembali tentang cerita dari Lake Toba ini tadi, atau membuat esai, silakan membuat esai tentang Lake Toba ini. Kemudian juga bisa membuat jurnal, boleh juga. Mau membuat jurnal boleh. Terus kelompok B-nya silakan buat peta konsep, membuat mind map atau peta konsep, atau infografis, atau poster, atau diagram, atau grafik. Nah, pilihlah salah satu. Satu gambar apa namanya? Habis apa? Oke. Nah, kalian disebut bikin apa ini? Gambar.
Peraturan nanti bahasa Inggris ya. Atau teknis saja 1, 2, 3 namanya. Di situ 1, kelompok 1, ini kelompok 2, this is kelompok 3 ya, kelompok 3. Karena sama-sama visual tadi kan dua ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Ronaldo dan teman-teman. My name is Iman. Yang mempresentasikannya yang akan dibacakan oleh Zulfa. I will tell them please the story of Ayam Mainam Toba. One night I princess from the Oke, yang dipegang itu apa? Namanya siapa? Oke, tunjukkan. Hah? Toba. This is Toba. Yeah. Next. Next. Yang lain lihat. Yang lain lihat. This is The Fish Princess. the fish princess. The fish princess. Next. Nah, putar dikit aja biar kamu aja. Ya, oke. Got fish. Got fish. Fish. Kanina. Oke. Ini question ada pertanyaan? No. Oke, give applause for group 1. Okay, the region of Global Night. Long time ago. Ini ngapain nih? Retail. Yes. Oke, mencetak kembali ya. Oke, saya. The legend of Toba Lake. Long time ago, in North Sumatra, there was a farmer named Toba. One day, Toba went fishing and cast a listener. He got a gold fish.
and he intended to take it home to be married. Then we have really been a feast into a very beautiful girl. Toba went to produce to her and Dapat dibacakan oleh Lake Toba is a lago natural exposure in North Sumatra, Indonesia. It is the largest lake in the world, formed by a massive fallen eruption that occurred abroad 74,000 years ago. Thank you. Okay, show your pose. This is gold fish. This is Danau Toba. Toba Lake. This is Toba and fish. Toba and fish. Okay. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give it a blow. Okay, guys. Attention. Okay, thanks for the groups who had present your work ya. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. The work in the groups. Pekerjaan di dalam kelompok-kelompok masing-masing. Oke, sekarang kelompok 1. What do you learn from the lesson today? Apa yang kalian pelajari hari ini, nak? Hah? Danau? Apa? Apanya? Yang sudah didapat hari ini? Belajar dari Danau Tobanya apa yang kita dapat? Oke, jangan mengingkari janji. Tadi disuruh ngapain? Kalian? Bikin? Poster dari? Oke, poster dari kisah Danau Toba. Jadi sudah bisa membuat poster tentang Danau Toba. Yang kelompok 2, apa yang kalian dapat hari ini? baik, kami mendapatkan beberapa pesan moral, Pak. Jadi pertama pesan moralnya adalah jangan durhaka kepada orang tua, dan keduanya adalah jangan melanggar janji. Oke, pesan moral yang dapat dari cerita adalah jangan durhaka kepada orang tua, karena si Samosir itu durhaka kepada orang tuanya, dan jangan mengingkari janji karena si Tobanya mengingkari janji terhadap istrinya. Ya. Jadi bisa menceritakan kembali ya. Tadi sudah menceritakan kembali. Next, kelompok 3. Kelompok 3. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Kelompok 3. Kalian tadi disuruh ngapain? Buat poster tentang apa yang kamu dapat? Memahami makna yang ada di dalam cerita Danau Toba. Oke, apa maknanya? Maknanya tidak boleh mengingkari janji. Oke. Terus? Apa lagi? Tidak boleh mengingkari janji saja. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya Mister tadi sudah menyiapkan 3 kelompok. Sebenarnya kelompoknya berdasarkan berdiferensiasi itu. Ada yang seharusnya ada kinestetik, ada visual, dan ada juga verbal. Tapi yang hanya ada verbal dan visual. Kinestetik nggak ada yang mau maju ke depan, nggak ada yang suka bergerak ya. Semuanya suka menonton saja. Suka nonton YouTube, nonton TikTok, itu lah yang akibatnya kan. Suka nonton. Jadi mostly sebagian besar ya visual. And only some, hanya beberapa orang yang verbal tadi kan. Oke, kemudian Hasan, gimana ya?
Oke, lanjut. Ini Mister hanya mau kasih feedback sedikit ya tentang materi kita hari ini. Kelompok 1 and 3, kelompok 1 dan 3 membuat poster dan mempresentasikan poster tersebut. But you have less vocabularies, tapi kosakatanya kurang. Apa namanya? Besok-besok kalau misalnya akan tingkat kembali ya, kosakatanya kalau tambahan kembali. What is it? What are you writing? Apa yang kamu tulis itu? What are you drawing about? Tentang apa yang kamu tulis itu? Ya, itu kalau misalnya, that's good. Ya, ada bagus. Sketsanya sudah bagus. Apalagi yang si ikan tadi, ikan siapa tadi? Ikan tadi. Apa siapa si Toba tadi? Ya, posternya sudah bagus, bagusin lagi. Ya, terus retelling, membuat detail the story, sudah menceritakan kembali. I hope next going to be oral retelling. Nah, selanjutnya saya harap itu akan menjadi menceritakan kembali menjadi lisan kalau lagi membaca, ya. Oke, that's all. And then kemudian kalau kita pelajari kembali materinya minggu depan kita masih bahas tentang legend. Enggak, story apa? Fairy tale. Oke, fairy tale ya. Tolong pelajari dulu fairy tale-nya. Yang materi berikutnya itu tentang fairy tale. Pelajari di rumah, nanti kita akan bahas. Next, any questions? Ada pertanyaan? No? Okay, good. If there is no questions, I think that's enough for today. Itu saja untuk hari ini. Really nice to see you. Senang ketemu sama kalian. See you next week and goodbye. Go back to your own class. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing.